Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 13 mengenai siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Kami dari kelompok 3 terdiri atas saya sendiri, Aprilia Ariana Syanturi, ada Atika Larasati, Bagus Andika, dan juga Vina Renata. Menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok. Yang pertama, proses. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung yang terkait ini menciptakan apa yang disebut sebagai paket voucher. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, yaitu disebut sebagai sistem non-voucher atau voucher. Dalam sebuah sistem non-voucher, tiap-tiap faktur yang disetujui diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Dalam sebuah sistem voucher, sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui oleh pembayaran. Next slide. 2. Ancaman dan pengendalian. Pada tabel 13.2 mengindikasikan bahwa satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Cara terbaik untuk mengurangi ancaman yang terkait dengan pengiriman adalah menyediakan para staf pembelian dan utang dengan pelatihan yang cukup mengenai praktik dan terminologi transportasi. Kesalahan mencatat dan posting pembayaran ke pemasok menghasilkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja. Pada akhirnya yang dapat berkontribusi pada pembuatan keputusan yang buruk. Pengendalian entry data dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan yang didiskusikan diperlukan untuk mencegah jenis masalah ini. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Yang pertama, proses. Kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Yang kedua, ada ancaman dan pengendalian. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran tepat waktu atau ancaman 18 dapat menjadi mahal. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan faktur yang disetujui, harus diajukan berdasarkan tanggal jatuh tempo, dan sistem harus didesain untuk melacak tanggal jatuh tempo faktur dan mencetak sebuah daftar seluruh faktur yang beredar secara periodik. Ancaman kedua yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan kuantitas yang diindikasikan dalam faktur pemasok dengan kuantitas yang dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut dari Departemen Penerimaan. Ancaman lainnya yaitu pembayaran duplikat yang dapat terjadi untuk berbagai alasan. Berbagai prosedur pengendalian yang terkait akan dapat menanggulangi ancaman ini, yaitu yang pertama, faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap. Yang kedua, hanya salinan asli pada faktur harus dibayarkan. 3. Ketika cek untuk membayar faktur yang telah ditandatangani, faktur dan paket voucher harus dibatalkan atau ditandai dibayar dalam cara yang akan mencegah pengiriman ulang. Kemungkinan besar ancaman serius yang dikaitkan dengan fungsi pengeluaran kas yaitu pencurian atau penyalahgunaan dana. Dikarenakan kas adalah aset yang mudah dicuri, maka akses ke kas, cek kosong, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Pengendalian selanjutnya itu cek harus dinomori secara urut dan secara periodik dihitung oleh kasir. Terakhir, penting untuk merencanakan dan mengawasi pengeluaran untuk menghindari masalah arus kas. Sebuah anggaran kas adalah cara terbaik untuk menanggulangi ancaman ini. Berikutnya adalah ringkasan. Aktivitas bisnis dasar yang dijalankan dalam termasuk memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa, menerima bahan baku, menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran, serta membayar barang dan jasa,
Efisiensi dan efektivitas dari aktivitas ini dapat secara signifikan memengaruhi kinerja keseluruhan sebuah perusahaan. Sebagai contoh, efisiensi dalam meminta dan memesan persediaan dan perlengkapan dapat menciptakan kemacetan produksi dan menghasilkan hilangnya penjualan dikarenakan kehabisan stok barang-barang yang populer. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan aktivitas siklus pengeluaran yang dijalankan. Secara khusus, EDI, kode batang, RFID, dan EFT dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pemesanan, penerimaan, dan pembayaran untuk barang. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan dalam penuturan kata, kami minta maaf, dan jika mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh drop di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.